Alkisah pada suatu masa, hiduplah Prabu Trishanku yang memerintah kerajaan Trishanku. Prabu Trishanku adalah seorang raja yang gemar berperang untuk meluaskan kerajaannya. Ia seorang raja yang sangat berambisi untuk menjadi raja di atas para raja. Kerajaan Trishanku semakin luas menjangkau daerah-daerah jajahannya. Setiap tahun, upeti-upeti dipersembahkan kepada Prabu Trishanku, berupa ratna mutu manikam dan lain-lain persembahan yang memuaskan hati raja. Kebahagiaan duniawi benar-benar dirasakan oleh Prabu Trishanku. Tetapi di suatu saat, ia dihinggapi oleh perasaan khawatir ketika usianya semakin beranjak tua. Dalam hati sang Prabu berkata, "Aku sudah semakin tua. Beberapa waktu lagi aku mangkat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Aku menginginkan bisa hidup di kahyangan. Alangkah bahagianya apabila hal itu bisa terlaksana." Hampir setiap hari pikiran Prabu Trishanku dicekam masalah itu. Maka tak henti-hentinya ia memohon kepada Dewata agar keinginannya bisa terkabul. "Oh Dewata yang berkuasa atas langit dan bumi, apa gunanya aku hidup lebih lama lagi di bumi? Lihatlah rambutku yang telah memutih, tulang-tulangku yang kian rapuh, dan punggungku telah bungkuk, dan tak seorang pun perempuan cantik dapat menghiburku. Kerajaan ini adalah warisan untuk anak-anakku. Merekalah yang akan melestarikan kejayaannya. Sebab itulah aku memohon kepada engkau wahai Dewata. Bawalah aku ke kahyangan," pinta Prabu Trishanku. Sampai akhirnya pada suatu hari terdengarlah bisikan halus di telinganya. "Raja Trishanku, manusia yang akan dibawa ke kahyangan adalah manusia yang dikehendaki Dewata. Engkau bisa hidup di kahyangan, tetapi tidak sekarang. Bukankah aku seorang raja yang berkuasa? Keturunan raja-raja purba yang gagah berani dan agung," kata Prabu Trishanku. "Ketahuilah, bahwa di kahyangan tak ada perbedaan raja dan hamba sahaya. Di sana semua manusia sama derajatnya. Mereka yang boleh masuk ke kahyangan hanyalah mereka yang berbuat baik selama hidupnya di dunia. Oleh sebab itu, hentikanlah semua peperangan dan hiduplah dengan damai, selama hayatmu masih dikandung badan." Rupanya, Prabu Trishanku tidak puas dengan jawaban itu. Ia sungguh merasa kecewa dan putus asa. Maka pada suatu hari, Prabu Trishanku melawat keluar istana secara diam-diam. Dijelajahinya tempat-tempat yang sepi, masuk hutan keluar hutan, mengenang alam kayangan yang dirindukannya. Ketika sedang termenung dan melepas lelah di bawah pohon, tiba-tiba seseorang muncul di hadapannya. Dia adalah seorang begawan sakti bernama Visnamitri. "Mengapa Paduka sampai berada di sini sendirian dan tampak bersedih?" tanya Visnamitri. "Bagaimana aku tidak sedih dan putus asa dengan jasmaniku yang kian rapuh ini? Aku bagaikan benda yang telah tercampak dan terbuang. Berperang pun aku sudah tak kuat lagi. Dewata tak berkenan memanggilku ke kahyangan. Apabila engkau seperti aku, tidakkah kau merasa sedih?" "Tidak Paduka. Tak ada alasan Paduka untuk berputus asa atau berduka cita apabila kehendak Paduka tidak dikabulkan Dewata. Tidakkah Paduka tahu bahwa di dunia ini Paduka dapat menemukan kahyangan? Bagaimana aku dapat menemukan kahyangan seperti itu? Di manakah kahyangan itu? Kalau kau tahu, tunjukkanlah tempat itu padaku, agar aku dapat beristirahat di sana daripada hidup di dunia seperti ini." Saat berikutnya, Visnamitri membawa Prabu Trishanku ke tempat yang dikatakannya itu. Setelah lama berjalan, akhirnya tibalah mereka di sebuah gua yang gelap dan sunyi. Prabu Trishanku merasa Visnamitri telah mempermainkan dirinya. Visnamitri berkata bahwa inilah tempat tinggalnya selama ini. Mereka pun berjalan lagi, hingga sampailah di suatu tempat. Di sana sangat asri, bunga-bunga beraneka warna bermekaran, dan berbagai macam pohon buah-buahan tumbuh di sana-sini. Prabu Trishanku belum pernah menyaksikan tempat seindah itu. Bahkan taman sari di istananya tidak seindah tempat itu. Saat sedang asyik bercengkerama menikmati suasana di sana, Prabu Trishanku mendadak merasa terganggu dengan bercokolnya tumbuh-tumbuhan seperti ilalang di tengah bunga-bunga. Visnamitri menjelaskan itu adalah batang madu tanah, tumbuhan yang berasal dari kahyangan. Jika ingin menikmati madunya, hendaklah dihisap seperti lebah menghisap madu bunga. Prabu Trishanku mengambil sebatang tumbuhan itu dan menghisap madunya. Sang Prabu sangat menyukainya. Visnamitri kemudian berpamitan pada Prabu Trishanku, karena sudah waktunya bagi dirinya untuk moksa dan meninggalkan dunia fana. Untuk beberapa waktu lamanya,
Prabu Trishanku menikmati hidup di tempat tersebut, alam kahyangan dunia. Hingga kemudian, putra-putranya yang selama ini mencarinya berhasil menemukan sang Prabu di saat menjelang ajal. Prabu Trishanku berwasiat agar mereka menanam batang madu tanah dalam kebun masing-masing. Setelah menyampaikan wasiatnya, maka Prabu Trishanku mangkat. Dan seketika itu pula, semua tumbuh-tumbuhan yang ada di sana lenyap. Hanya batang madu itu saja yang tetap berada di tempatnya. Semua putra Prabu Trishanku menanam batang tersebut di kebunnya. Hingga akhirnya tanaman itu menyebar keluar istana, sehingga penduduk pun boleh menanamnya. Madu tanah telah menyebar sampai sekarang, dan kita tak akan asing lagi dengan tanaman tersebut yang kini disebut tebu.